tiga penyebab kenapa orang yang mengalami anxiety, cemas was-was, ketakutan berlebih itu cenderung susah untuk tidur. Yang kedua, manakala mau tidur itu cenderung terkaget-kaget, mudah kaget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu dan Bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah, semoga hari ini semakin sehat ya. Dibandingkan hari kemarin, hari ini lebih sehat, hari esok lebih sehat lagi, lebih lancar rezekinya, lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, lebih bahagia. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya mau mengulas tiga penyebab kenapa orang yang mengalami anxiety, cemas was-was, ketakutan berlebih itu cenderung susah untuk tidur. Yang kedua, manakala sudah mau tidur ya, manakala mau tidur itu cenderung terkaget-kaget, mudah kaget ya, mudah kaget terus tiba-tiba deg-degan. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, ada kawan-kawan kita yang mengalami anxiety, kecemasan, was-was, ya ketakutan berlebih, itu mengalami susah tidur, cenderung susah tidur dan juga mudah kaget ya, kadang kaget terhentak manakala mau tidur. Ada tiga penyebab kenapa mengalami hal demikian. Yang pertama adalah karena pikiran terlalu overthinking ya. Karena pikiran terlalu overthinking, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bisa jadi saat mau tidur berpikir apa? Berpikir nanti kalau nggak bangun lagi gimana? Kalau nanti tiba-tiba merem selamanya gimana? Kemudian mikirnya kalau nanti terbangun-bangun gimana, kalau besok sakit lagi gimana, kalau dan lain sebagainya. Yang dipikirkan adalah hal-hal yang belum tentu terjadi. Ini menjadikan apa? Menjadikan pikiran itu semakin berputar. Jadi disinilah muncul ketegangan pikiran. Nah, gimana mau tidur, gimana mau ngantuk? Uang pikiran ibarat pikiran itu selalu tegang, memikirkan sesuatu yang keras, berpikir keras terhadap sesuatu, padahal sesuatu yang dipikirkan itu belum tentu terjadi. Yang kedua adalah karena tubuh itu dalam mode fight or flight. Nah, mode fight or flight itu apa? Mode siaga. Mode siaga itu respon tubuh yang menganggap ada sinyal bahaya yang mengancam. Nah, pada kawan-kawan kita yang anxiety, cemas berlebih, ketakutan berlebih ini ya, itu selalu berpikir tentang bahaya, ketakutan yang dianggap itu selalu mengejar-ngejar si orang itu. Nah, selalu merasa diancam bahaya, dikejar-kejar bahaya. Padahal bahayanya itu nggak ada. Ini sama halnya manakala Ibu dan Bapak, teman-teman semuanya, misalnya di depan Ibu dan Bapak itu ada ular kobra. Nah, pada saat di depan kita, di depan Ibu dan Bapak ada ular kobra, atau jangan ular kobra, ulat sajalah misalnya. Sementara Ibu dan Bapak takut dengan ulat. Nah, di situ maka tubuh juga akan masuk dalam mode siaga, fight or flight, bertahan. Nah, mode siaga atau bertahan ini adalah mode alamiah tubuh, respon tubuh secara alamiah untuk apa? Untuk melindungi diri kita dari ancaman bahaya. Nah, dari mode fight or flight ini, bagaimana cara tubuh melindungi diri kita? Yang pertama caranya adalah melawan. Kalau misalnya mau memutuskan melawan, maka sistem tubuh akan memompa satu energi yang bisa digunakan untuk melawan. Refleks, mungkin ngambil kayu, ngambil batu untuk melawan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu selain melawan ada juga apa? Opsi lari. Manakala merasa tidak sanggup untuk melawan, maka akan mengambil keputusan lari. Nah, mode lari ini maka sistem tubuh juga akan menyuntikkan, akan mengeluarkan satu zat tertentu yang dinamakan hormon untuk apa? Untuk memberikan energi yang lebih, kemudian apa? Bisa berlari lebih kencang daripada biasanya. Mungkin manakala saat kondisi normal lari ya kecepatannya mungkin dalam jarak misalnya 300 meter itu butuh waktu 5 menit misalnya. Nah, tapi dalam mode fight or flight ini bisa
berlipat-lipat kecepatannya, bahkan bisa melompat pagar yang lebih tinggi, mungkin 3 meter itu bisa dilompati karena apa? Sudah disuntikkan dengan hormon tertentu ini, hormon kortisol adrenalin ini, sehingga apa? Tenaga atau energinya berlipat-lipat. Disinilah kenapa kawan-kawan kita itu mengalami apa? Susah tidur. Lah gimana mau tidur? Wong di mode pikirannya itu modenya seperti ada ular kobra atau ada singa atau ada harimau di depan mata kok. Nah, tentu nggak bisa tidur ya, susah, jelas susah tidur. Nah, contoh misalnya dalam kenyataan ya, dalam kenyataan. Nah, misalnya sudah di tempat tidur, kemudian melihat ada ular di dekat tempat tidur, apakah bisa tidur? Nggak bisa kan, pasti berpikir aduh nanti ada bahaya, nanti kalau ularnya gigit gimana, kalau tiba-tiba ularnya loncat ke tempat tidur gimana. Nah, ini yang menjadi poin kenapa susah tidur. Yang ketiga ya kawan-kawan yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah tubuh terlalu banyak mengeluarkan hormon stres, hormon kortisol adrenalin. Sebenarnya ini adalah hormon yang bermanfaat untuk tubuh kita. Akan tetapi yang terjadi di kawan-kawan kita yang mengalami anxiety, kecemasan berlebih, was-was, hormon-hormon ini keluar tidak pada waktunya, keluar pada waktu yang tidak tepat. Maka manakala hormon baik pun manakala keluar tidak pada waktunya yang dibutuhkan, maka akan menjadi sampah. Nah, manakala hormon ini menjadi sampah di dalam tubuh, maka disinilah tubuh akan merasakan ketegangan otot, ketegangan saraf, sehingga sehingga cenderung untuk tidur juga susah. Kemudian kenapa terbangun-bangun terkaget-kaget? Lah iya, karena ketegangan di tubuh fisik, ketegangan di sistem saraf, ketegangan di sistem tubuh inilah yang menyebabkan mudah kaget karena ketegangannya itu. Nah, terus sekarang solusinya bagaimana? Solusinya adalah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, cara gratis. Cara gratisnya adalah Ibu dan Bapak, kawan-kawan semuanya bisa melakukan treatment jalan kaki pagi 30 menit. Syukur sudah ada panas matahari. Ya, ini adalah P3K untuk apa? Untuk mengeluarkan atau membuang hormon-hormon stres yang masih menumpuk. Yang kedua, Ibu dan Bapak bisa melakukan apa? Self healing. Self healing apa? Melepaskan rasa-rasa, perasaan negativitas, pikiran negatif, emosi negatif yang masih tercengkram di dalam batin bawah sadar. Ini perlu dilakukan proses self healing ini, sehingga apa? Sampah-sampah emosi yang masih mengendap di batin bawah sadar itu nanti akan keluar, terbuang juga, sehingga apa? Sehingga pikiran menjadi rileks, tenang, sampah emosi, comberan emosi juga akan terkuras, terbuang, sehingga apa? Biang-biang kecemasan itu pelan-pelan terlepas, terbuang dari diri kita. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak bisa menggunakan teknik audio healing treatment untuk merelaksasi ketegangan tubuh dan pikiran. Jadi bisa menggunakan audio healing treatment, melepaskan ketegangan tubuh dan pikiran. Nah, bagaimana kalau jalan kaki kan jelas. Bagaimana kalau untuk melakukan teknik self healingnya? Nah, Ibu dan Bapak bisa baca di playlist saya, itu ada cara pelepasan, bisa pakai cara itu. Tetapi manakala Ibu dan Bapak mau yang lebih premium, mau yang ada bimbingannya, Ibu dan Bapak bisa mengikuti sekolah online Self Healing Anxiety, ada bimbingannya. Nah, informasinya Ibu dan Bapak bisa klik link ya, ada video atau chat nomor WA di sini. Kirim pesan ke admin Mas Eko, ketik nama, asal kota, dan tambahkan pesan saya mau ikut kelas Self Healing Anxiety. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan audio healing treatmentnya? Audio healing treatmentnya sudah kita sediakan melalui link yang ada di bio saya. Ibu dan Bapak bisa klik dan silahkan gunakan untuk menghealing, melepaskan ketegangan di pikiran dan juga ketegangan tubuh fisik. Mudah-mudahan Allah
berikan kesehatan pada ibu dan bapak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.